Assalamualaikum, selamat datang kembali di Langit Hitam. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita malam ini. Di sini, kami selalu berusaha menyajikan kisah-kisah misteri dan pengalaman gaib dengan cara yang tenang, sopan, dan tetap menghormati setiap kepercayaan. Semoga cerita kali ini bisa menemani malam kalian dengan nyaman. Silahkan duduk santai, tarik napas dalam, dan mari kita mulai. Sore itu, hutan di pinggir Kabupaten Kota Baru terasa lebih sunyi dari biasanya. Zafran yang sejak pagi mencari rotan mulai merasa ada yang aneh. Tidak ada suara burung, tidak ada suara serangga, bahkan angin pun seperti enggan menyentuh dedaunan. Hanya napasnya sendiri yang terdengar, pelan tapi gelisah. Ia berdiri di bawah pohon besar, mencoba menebak arah pulang. Jalur yang ia tahu seharusnya lurus dari sungai kecil, tetapi entah kenapa hutan ini terasa lebih padat dan asing. Seperti ada yang berubah tanpa ia sadari. Saat ia melangkah, tiba-tiba terdengar suara ranting patah. Pelan, tapi cukup membuat bulu kuduknya naik. Zafran menoleh cepat, namun tidak ada apa-apa. Hanya semak-semak yang bergerak pelan, seolah disentuh makhluk yang sengaja tak ingin terlihat. Ia menelan ludah. Mungkin angin, gumamnya. Tapi hatinya tak percaya. Sejak kecil ia diajarkan bahwa jika hutan mendadak sunyi, berarti ada sesuatu yang sedang memperhatikan. Zafran memutuskan berjalan sedikit lebih cepat. Ia ingin keluar sebelum gelap karena ia tahu betul bahwa hutan Kalimantan bukan tempat yang ramah setelah matahari terbenam. Namun belum 5 menit berjalan, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Langkah berat, napas kasar, tanah sedikit bergetar. Zafran mematung. Ia kenal betul suara itu, suara binatang besar. Dan benar saja, dari balik semak muncullah seekor babi hutan sebesar motor. Matanya merah, liurnya menetes, dan hidungnya seperti terus mengendus udara, mengendus keberadaan Zafran. Alah, jangan-jangan ini babi hutan gila, bisiknya ketakutan. Babi itu mengeluarkan suara geraman rendah, bukan suara babi biasa. Suaranya berat, dalam, seperti bukan berasal dari hewan sepenuhnya. Zafran mundur langkah demi langkah, berharap binatang itu pergi. Tapi geraman itu berubah menjadi hentakan kaki, dan dalam sekejap, babi itu melompat ke arah Zafran. Zafran menjerit dan langsung berlari sekencang-kencangnya. Ia tak sempat berpikir, hanya bisa mendengar napasnya sendiri berpacu dengan suara babi yang mengejar dari belakang. Tanah berlumpur, akar-akar pohon dan rimbunan rotan ia libas begitu saja. Ia tak peduli, yang penting selamat. Hutan terasa seperti berubah bentuk. Jalur yang tadi ia kenal tiba-tiba tak ada. Pohon-pohon tampak lebih rapat, seperti menutup jalan pulang. Zafran berlari sampai dadanya seperti mau pecah. Tetapi suara langkah binatang itu tak pernah menjauh, malah makin dekat. Tiba-tiba di depan terlihat celah di antara pepohonan. Seperti lorong panjang diterangi cahaya redup kemerahan. Bukan cahaya matahari, bukan pula cahaya api. Cahaya itu aneh, lembut tapi memanggil. Zafran tidak punya pilihan. Ia langsung menerobos lorong itu tanpa pikir panjang. Sejurus kemudian, suara babi mengejang di belakangnya. Seperti terhenti di sebuah batas tak terlihat. Zafran menoleh sedikit, namun babi itu sudah tidak ada. Sunyi, benar-benar sunyi. Zafran terpaku, napas terengah-engah. Ia mengira dirinya akan mati, tetapi kini hewan itu lenyap begitu saja. Ia melangkah mundur sedikit, mencoba melihat apa yang terjadi. Namun yang ia lihat hanyalah kabut tipis yang naik dari tanah
dan jalan yang tadi ia lewati kini berubah menjadi hamparan batu datar. Zafran terdiam. Jantungnya masih berdetak kencang, tapi pikirannya mendadak kosong. Ia tahu betul, ia tidak berada di hutan yang sama. Udara berubah, aroma berubah, bahkan suasananya pun berbeda. Saat ia melangkah, tiba-tiba tampak sesuatu di kejauhan. Sebuah cahaya kuning keemasan, seperti kota yang berdiri di tengah hutan, dengan bangunan rapi, jalan bersih, dan bayangan manusia berjalan pelan. Zafran menggosok matanya, mengira ia berhalusinasi. Namun semakin ia melihat, semakin jelaslah semuanya. Ada kota di depan sana, kota yang tidak pernah disebut siapapun. Kota yang katanya hanya muncul untuk orang tertentu. Kota yang hilang dari peta sejak zaman dahulu. Kota Saranjana. Zafran berdiri di ambang dunia yang tidak ia mengerti. Angin yang bertiup di wajahnya terasa hangat, berbeda dengan udara hutan yang lembab barusan. Cahaya dari kota itu tidak menyilaukan, justru lembut seperti cahaya bulan yang jatuh ke tanah tanpa suara. Semakin lama ia memandangi pemandangan itu, semakin nyata rasanya. Di depan sana, bangunan-bangunannya seperti rumah-rumah modern, namun memiliki sentuhan arsitektur lama yang tidak pernah ia lihat di dunia manusia. Dinding-dindingnya seperti berkilau, seolah terbuat dari batu yang dipoles, namun teksturnya tetap alami. Jalanannya bersih, tak ada daun jatuh, tak ada tanah, tak ada lumpur. Semuanya seakan diciptakan dengan ketelitian sempurna. Zafran melangkah perlahan, masih ragu apakah ia harus masuk atau kembali mencari jalan pulang. Tapi ia sadar, jalan pulang sudah tidak ada. Jalur yang tadi ia lewati kini hilang, tenggelam dalam kabut tipis yang menutupinya seperti tirai. Ia hanya bisa maju ke depan. Saat ia melangkah, udara kota itu berubah hangat seperti sore yang damai. Tetapi di balik kedamaian itu, Zafran merasakan sesuatu. Perasaan diawasi, namun bukan dengan niat jahat. Lebih seperti dinilai, dipertimbangkan. Ketika ia mendekati gerbang kota, dua sosok muncul dari kabut. Mereka bukan penjaga berbaju besi seperti dalam cerita dongeng, tetapi dua pria tinggi dengan pakaian rapi berwarna biru kehijauan. Wajah mereka tampak seperti manusia biasa, tetapi kulit mereka terlalu bersih, matanya terlalu jernih. Yang pertama melangkah maju. Suaranya lembut namun tegas. "Kau bukan penduduk sini. Dan kau juga bukan orang yang seharusnya bisa melihat tempat ini." Zafran spontan menjawab, Saya tidak sengaja masuk, Tuan. Ada babi hutan yang mengejar saya." Dua penjaga itu saling berpandangan, bukan terkejut, lebih seperti memahami sesuatu yang Zafran sendiri tidak mengerti. "Kalau kau bisa masuk, berarti kau dipanggil," ucap penjaga kedua dengan suara jauh lebih dalam. "Tidak ada manusia yang masuk tanpa izin. Bahkan hewan pun tidak bisa memasuki batas kami." Zafran merinding. Ia teringat saat babi hutan itu berhenti di batas kabut tanpa tanda perlawanan. Seakan ada tembok tak kasat mata yang menghentikannya. Seakan kota ini memang terisolasi. Penjaga pertama memberi isyarat agar Zafran mengikutinya. "Kalau begitu, kau harus bertemu penentu nasibmu. Kota ini tidak bisa menerima sembarang orang." Meski bingung, Zafran mengikuti mereka. Jalanan halus seperti marmer. Tiap sudut kota dihiasi tanaman hijau dengan bunga yang bercahaya kecil saat disentuh sinar. Ada air mancur di tengah alun-alun, memancarkan cahaya kebiruan seperti kristal hidup. Penduduk kota berjalan pelan tanpa suara langkah. Mereka tidak menatap Zafran dengan curiga, tetapi dengan senyum tipis yang sulit dibaca antara ramah,
hati-hati, dan tahu lebih banyak daripada yang seharusnya. Lalu mereka tiba di sebuah bangunan besar di tengah kota. Tidak tinggi, hanya setinggi rumah biasa, tetapi bentuknya melingkar sempurna seperti kubah. Dari dalamnya keluar aroma wangi yang menenangkan, entah dari bunga atau dupa. Penjaga pertama membuka pintu dan memberi isyarat. "Masuklah, dia sudah menunggumu." Zafran melangkah masuk. Ruangan itu remang-remang, diterangi cahaya emas yang seolah muncul dari dindingnya sendiri. Di tengah ruangan, seorang pria tua duduk di kursi kayu sederhana. Rambutnya putih, janggut tipis, kulitnya bersih seperti para penjaga tadi. Tapi yang paling mencolok adalah matanya, bening seperti kaca, tapi penuh pengetahuan yang dalam. "Akhirnya kau datang, Zafran," ucapnya dengan suara lembut. Zafran tersentak. Kau kenal saya?" Pria tua itu tersenyum. "Kami tahu semua orang yang memasuki wilayah kami. Tidak ada yang datang tanpa alasan." Zafran ingin bertanya banyak hal, tetapi pria tua itu mengangkat tangan, memberi isyarat untuk tenang. Kota ini bukan untuk manusia. Ini adalah Saranjana, kota yang berdiri di antara dunia yang terlihat dan dunia yang tersembunyi. Hanya orang terpilih yang bisa melihatnya. Zafran menelan ludah. Legenda tentang Saranjana hanya pernah ia dengar dalam cerita lama, bahwa kota itu hilang dari peta, bahwa orang-orang tertentu bisa masuk lalu tidak pernah kembali. Tapi ia tidak pernah percaya. Sampai sekarang. Pria tua itu melanjutkan, "Kau berada di ambang dua pilihan, Zafran. Kau bisa kembali ke duniamu, atau kau bisa tinggal dan melihat rahasia yang tidak pernah diungkapkan oleh manusia manapun." Ruangan terasa semakin sunyi, bahkan nafas Zafran terdengar keras di telinganya sendiri. "Tapi sebelum itu," ucap pria tua itu lagi, menatap dalam, "kau harus tahu alasan mengapa kau dipanggil." Zafran menegakkan tubuh. Jantung berdebar kencang. Pria tua itu tersenyum tipis. "Karena ada sesuatu yang mengikuti langkahmu jauh sebelum babi hutan itu muncul." Ruangan itu terasa semakin sempit ketika pria tua itu mengatakan bahwa ada sesuatu yang mengikuti Zafran. Seakan udara di sekitar berubah menjadi lebih berat. Zafran menelan ludah, berusaha mengumpulkan keberanian untuk bertanya. "Apa maksud Tuan? Sesuatu mengikuti saya. Saya hanya dikejar babi hutan." Pria tua itu tersenyum pelan, senyum yang bukan mengejek, tapi lebih seperti seorang guru yang sedang melihat muridnya baru menyadari setitik dari kebenaran besar. "Babi hutan itu hanyalah gejala kecil, pengalih fokus," ujarnya sambil menatap ke arah pintu seolah bisa melihat seluruh kota dari dalam sana. "Yang mengejarmu bukan babi biasa." Zafran merinding lagi. Ia teringat mata merah babi hutan itu. Tatapannya tidak seperti binatang, lebih seperti ada akal lain di baliknya. Itu bukan hewan liar, itu adalah penjaga batas. Sesuatu yang muncul ketika seseorang tidak sengaja menembus wilayah yang tidak seharusnya. "Jadi, babi itu sebenarnya makhluk kalian?" tanya Zafran dengan suara hampir berbisik. Pria tua itu menggeleng pelan. "Tidak, ia bukan dari kami dan bukan pula dari dunia kalian. Ia adalah makhluk yang hidup di antara batas. Mereka menjaga keseimbangan. Mereka tidak suka manusia yang tersesat ke arah Saranjana, kecuali yang diizinkan." Zafran berdiam. Setiap kata dari pria tua itu membuat kepalanya berputar. Tapi anehnya, ia mengerti. Alam memang punya banyak rahasia, banyak batas, banyak wilayah yang tidak terlihat.
Pria tua itu melanjutkan, "Dan kau, Zafran, sejak kecil sebenarnya sudah berada di bawah pengawasan mereka." "Kenapa saya? Saya cuma anak kampung yang calirotan, Tuan." Pria itu tersenyum tipis, seakan sudah mendengar kalimat itu ratusan kali sebelumnya. "Kau terlahir dengan satu hal yang langka, kemampuan merasakan dua dunia. Kau tidak menyadarinya, tapi kau sering tersesat di tempat yang orang lain tidak bisa masuk. Kau sering melihat bayangan-bayangan yang teman-temanmu tidak lihat." Zafran terdiam. Ingatannya perlahan membuka lembar-lembar yang selama ini ia abaikan. Ia teringat masa kecilnya saat ia pernah melihat rumah melayang di kejauhan, tetapi besoknya hilang. Ia teringat pernah melihat seseorang berjalan di tengah sungai tanpa tenggelam. Ia teringat suara langkah di dekat rumahnya setiap malam padahal tidak ada siapa-siapa. Ia pikir itu hal biasa. Ia pikir semua orang mengalami itu. "Tapi saya pikir itu cuma halusinasi," bisik Zafran. "Tidak semua mata melihat dunia dengan cara yang sama," jawab pria tua itu lembut. "Saranjana muncul kepada mereka yang memiliki garis takdir tertentu." Tatapannya berubah tajam. "Kau dipanggil karena kau akan mengalami sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar tersesat." Zafra menarik nafas dalam-dalam. Ia ingin menjawab, tapi suara dentingan halus dari luar ruangan membuat mereka berdua menoleh. Pintu kubah terbuka, memperlihatkan penjaga yang tadi menjemput Zafran. "Tuan," kata penjaga itu sambil sedikit membungkuk. Makhluk batas itu belum pergi. Ia berada di luar kota, seperti menunggu sesuatu. Pria tua itu mengangguk perlahan, tidak tampak terkejut. Mereka tidak pernah pergi sebelum yakin bahwa seseorang sudah memilih jalan hidupnya, katanya sambil kembali menatap Zafran. Kali ini, tatapannya lebih dalam daripada sebelumnya. "Zafran, kau bukan hanya tersesat, kau dipilih." Hening memenuhi ruangan. Penjaga menutup pintu perlahan. Zafran mengusap wajahnya sendiri, mencoba memastikan semua ini bukan mimpi. "Kalau begitu, apa yang harus saya lakukan?" tanya Zafran. Pria tua itu berdiri dengan sangat tenang, seolah tubuhnya tak terbebani usia. "Kau akan melihat apa yang bahkan manusia paling sakti pun tidak akan pernah melihat. Tapi sebelum itu, kau harus tahu rahasia paling pertama. Saranjana tidak pernah memanggil seseorang tanpa menuntut sesuatu sebagai gantinya." Zafran menegang. "Dan sekarang," kata pria tua itu sambil menoleh ke arah cahaya lembut yang muncul dari balik pepohonan, "kau akan mulai tahu apa yang diminta darimu." Zafran mengikuti pria tua itu menembus hutan kecil di bagian belakang kota. Pohon-pohon di sana berbeda dengan pohon yang pernah ia lihat di dunia manusia. Batangnya berwarna keperakan, daunnya berkilau seperti disiram cahaya bulan, meski langit di atas tampak cerah tanpa bintang. Setiap langkah yang mereka ambil memunculkan suara halus seperti dentingan kaca. Di sela pepohonan, tampak sebuah sungai kecil dengan air yang jernih sekali, hingga dasar sungai dan batu-batunya terlihat jelas. Air itu tidak hanya berkilau, tapi memancarkan cahaya lembut kehijauan yang seolah hidup. Zafran terpesona. Ia mendekatinya, tapi pria tua itu menahan tangannya. "Air ini bukan untuk disentuh oleh manusia biasa," ucapnya. "Air ini adalah memori kota. Ia menyimpan kisah, kesedihan, dan pengetahuan yang tidak boleh sembarang orang lihat." Zafran mundur sedikit, menelan ludah. "Lalu, kenapa saya dibawa ke sini?" Pria tua itu menatap sungai itu dengan wajah yang seakan menyimpan banyak rahasia. "Karena inilah tempat kau akan mengetahui apa yang Saranjana inginkan darimu." Zafran menahan napas. Seluruh tubuhnya terasa tegang. Pria tua itu kemudian duduk di atas batu besar di dekat sungai dan memberi isyarat agar Zafran duduk di sampingnya. "Ada beberapa orang manusia," katanya pelan, "yang dilahirkan dengan kemampuan khusus.
kemampuan melihat celah antara dua dunia. Mereka adalah penjaga alami batas-batas itu. Ia melirik Zafran. Dan kau, Zafran, kau adalah salah satunya. Zafran menggeleng cepat. Tidak mungkin, Tuan. Saya ini cuma orang kampung. Saya tidak punya ilmu apa-apa. Pria tua itu tersenyum. Kemampuan seperti ini bukan ilmu yang dipelajari. Ia bawaan lahir. Kau hanya belum mengerti cara menggunakannya. Ia mengambil segenggam pasir dari tepi sungai dan melemparkannya pelan ke permukaan air. Anehnya, air itu tidak memercik ke atas, tapi menyerap pasir itu seolah permukaannya adalah kain lembut. Lihatlah, katanya. Seketika, permukaan sungai berubah seperti cermin hidup. Tampak bayangan hutan tempat Zafran dikejar babi hutan tadi. Tetapi yang muncul bukan hanya kejadian itu. Ada sesuatu yang mengikuti Zafran jauh sebelum babi itu datang. Sesosok bayangan hitam tinggi yang bergerak seperti asap, namun memiliki wajah samar-samar seperti manusia. Zafran merinding melihatnya. Itu apa? Itulah yang mengikuti langkahmu sejak kecil, jawab pria tua itu tenang. Makhluk batas, mereka tidak jahat, tetapi mereka menjaga. Dan mereka mengawasi orang-orang yang berpotensi mengganggu keseimbangan. Zafran menatap air sungai yang kini kembali jernih. Kalau begitu, kenapa saya dipilih Saranjana? Karena makhluk itu tidak hanya mengawasi, ia menandaimu. Dan Saranjana tidak bisa membiarkan seseorang yang ditandai berjalan bebas tanpa arah. Karena suatu hari, tanda itu bisa membuka jalan bagi hal yang tidak seharusnya masuk ke dunia manusia. Zafran merasakan kakinya lemas. Jadi, saya bahaya. Pria tua itu menggeleng pelan. Bukan begitu, kau bukan bahaya, tapi kau adalah kunci. Saranjana memanggilmu untuk memastikan bahwa kunci itu tidak jatuh ke tangan yang salah. Zafran menghela napas berat. Semua ini terlalu besar untuk ia pahami. Ia hanya ingin mencari rotan hari ini, bukan mengetahui bahwa dirinya adalah kunci batas dua dunia. Lalu pria tua itu berdiri perlahan, menatap Zafran dengan keseriusan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Inilah bayaran yang diminta Saranjana. Kau harus menerima takdirmu sebagai penjaga. Kau harus belajar mengerti dua dunia, dan kau harus membantu kota ini menutup celah yang terbuka. Sebuah celah yang muncul karena tanda pada dirimu. Zafran menggeleng. Saya tidak bisa. Saya tidak tahu apa-apa, Tuan. Kau tidak perlu tahu sekarang. Tugasmu bukan melawan, tugasmu hanya menjaga agar makhluk batas tidak masuk lebih jauh dari yang seharusnya. Zafran menatap pria tua itu dengan mata bergetar. Kalau saya menolak? Pria tua itu memejamkan mata sejenak lalu membuka kembali. Kalau kau menolak, kau akan tetap membuka pintu bagi sesuatu yang tidak bisa kau kendalikan. Dunia manusia bisa terkena dampaknya, dan Saranjana akan menutup pintu selamanya, meninggalkanmu di luar bersama apapun yang mengejarmu. Zafran menghirup udara dalam-dalam. Dadanya terasa sesak. Ia tidak pernah diminta memikul sesuatu sebesar ini. Tiba-tiba, angin berhembus lebih dingin. Pohon-pohon bergetar. Penjaga yang tadi muncul di kubah tiba-tiba datang tergesa-gesa. Tuan, makhluk batas sudah mendekati gerbang kota. Ini bukan biasa. Ini agresif. Pria tua itu menegakkan tubuh. Wajahnya berubah serius. Waktumu hampir habis, Zafran. Zafran menoleh cepat. Apa maksudnya? Kau harus memilih sekarang, tetap sebagai manusia biasa atau menerima peranmu sebagai penjaga dua dunia. Suara bentuman dari kejauhan terdengar seperti bumi sedang dipukul oleh sesuatu yang besar. Zafran menatap kedua dunia itu. Kota yang indah dan makhluk yang mengintainya dari kegelaban. Pilihan itu kini di tangan Zafran. Pilihan yang tidak pernah ia minta, tapi tidak bisa ia hindari. Malam itu, angin di kota Saranjana bergerak pelan, seperti sedang menahan napas. Di atas langit, cahaya kehijauan kembali muncul, sama seperti malam pertama Zafran tersesat. Tapi kali ini, suasananya berbeda. Lebih tebal, lebih berat, seperti membawa pertanda. Arta berdiri tepat di depan gerbang besar yang memisahkan Saranjana dari dunia manusia. Wajahnya tenang, namun matanya tampak menyimpan sesuatu. Zafran merasa dadanya diremas. Ia tahu, babak terakhir dari petualangannya di dunia gaib ini akan segera tiba. Tapi, ia belum tahu apakah akhir itu berarti pulang atau hilang selamanya.
Arta menepuk bahu Zafran pelan. Kau sudah melihat banyak hal yang manusia biasa tidak akan pernah percaya. Namun untuk kembali ke duniamu, ada syarat terakhir yang harus kau penuhi. Zafran menarik napas. Syarat apa lagi? Aku sudah hampir mati di hutan, dikejar babi hutan, dikejar makhluk gaib, dan hampir lenyap di kota ini. Arta tersenyum kecil. Sabar. Pulang itu bukan soal tenaga, tapi soal izin. Zafran memejamkan mata sebentar, mencoba menenangkan diri. Ketika ia membukanya lagi, Arta mengangkat telapak tangan ke arah udara. Seketika, ruang di depan mereka bergetar seperti air yang dilempar batu. Dari retakan cahaya itu, muncul sosok laki-laki tua berjubah putih keperakan, berwibawa, matanya berpendar lembut seperti lampu minyak. Dialah penjaga pintu, bisik Arta. Satu-satunya yang bisa memutuskan masa depanmu. Zafran menelan ludah. Tubuhnya gemetar, tapi ia berdiri tegak. Penjaga itu menatapnya lama, seolah membaca seluruh kisah hidupnya, bahkan hal-hal yang Zafran sendiri sudah lupa. Setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, sang penjaga berbicara. Seseorang yang memasuki Saranjana tanpa undangan biasanya tidak kembali. Tetapi, kau berbeda. Berbeda bagaimana? Arta memandangnya lembut. Karena kau masuk ke sini bukan dengan keserakahan, tapi dengan ketakutan yang tulus untuk menyelamatkan diri. Kau tak berniat mengambil apapun dari dunia kami. Penjaga itu melanjutkan. Namun tetap saja, pulang memiliki harga. Zafran mengernyit. Harga apa? Aku tidak punya apa-apa. Penjaga itu tersenyum samar. Justru itu. Harga yang harus kau bayar adalah rahasia. Zafran terdiam. Jika kau kembali, kau akan membawa ingatan tentang Saranjana. Tetapi kami meminta satu janji. Kau tidak boleh menceritakan bagian terdalam kota ini kepada siapapun, kecuali pada mereka yang memang dipanggil untuk percaya. Zafran menarik napas perlahan. Kalau aku melanggar, pintu ini akan menjemputmu kembali. Dan saat itu, tidak ada kesempatan kedua. Zafran merasakan bulu kuduknya meremang. Ia menatap Arta, kemudian menatap sang penjaga. Aku terima, katanya mantap. Sang penjaga mengangguk. Gerbang cahaya di depan mereka terbuka pelan, memancarkan warna hijau kebiruan yang tenang. Tidak lagi menakutkan seperti sebelumnya. Namun sebelum melangkah, Arta memegang lengan Zafran. Zafran, kalau suatu hari kau merasa hidupmu berbelok tanpa alasan, jika kau mendengar suara aneh di hutan yang tidak diketahui siapa pemiliknya, atau kalau kau melihat cahaya hijau seperti malam ketika kau datang ke sini, ketahuilah, itu bukan kebetulan. Zafran menelan ludah. Maksudmu? Arta menatapnya dalam. Kota ini tidak pernah melepaskan seseorang. Jika suatu hari kau dipanggil lagi, jangan melawan. Itu berarti Saranjana masih membutuhkanmu. Jantung Zafran berdetak cepat. Ia ingin menjawab. Tapi, tiba-tiba dorongan lembut menarik tubuhnya ke arah gerbang cahaya. Dunia di sekelilingnya memutar. Udara menjadi berat lalu ringan. Suara angin berubah. Dan ketika Zafran membuka matanya, ia kembali berdiri di hutan. Di tempat yang sama saat ia dikejar babi hutan. Tapi babi itu sudah tidak ada. Hutan sunyi, tenang, seakan tidak ada apapun yang terjadi. Tidak ada luka, tidak ada debu, kain bajunya pun tidak robek. Yang tersisa hanya bau samar wangi bunga hutan. Bau yang sama seperti di Saranjana. Saat ia berjalan pulang, langkahnya terasa lebih berat. Bukan karena lelah, tapi karena ia sadar ada bagian dirinya yang masih tertinggal di dunia itu. Sesampainya di rumah, orang tuanya kaget bukan main. Mereka mengatakan bahwa Zafran hilang selama 1 minggu, padahal menurut Zafran, ia hanya di sana 1 malam. Zafran tak menjelaskan apapun. Tidak bisa. Setiap kali ingin bercerita, suaranya terasa tertahan, seperti ada kekuatan yang mengingatkannya pada janji. Malam itu, sebelum tidur, ia melihat keluar jendela. Di jauhan, di balik bukit gelap, cahaya hijau muncul lagi, bergetar pelan. Zafran tersenyum samar. Baik, aku mengerti. Ia memejamkan mata dan bisikan lembut seperti suara Arta terdengar dari jauh. Kau sudah kembali. Tapi ingat, Saranjana tidak pernah benar-benar pergi.
Dan disitulah cerita Zafran berakhir untuk sementara. Karena beberapa pintu hanya menutup ketika seseorang benar-benar siap untuk membukanya lagi.